Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Saya telah diundang. Walaupun undangannya banyak isinya, tapi saya memilih yang terakhir ini supaya bisa tadi kerinduan di kampung itu juga kayak begini. Jadi saya bisa mengikuti, merasakan juga. Dan sekaligus mudah-mudahan masih ada sisa makanan. Anak-anak semua, ini kan dalam rangka memperingati 1000 hari Gus Dur, almarhum Gus Dur. Saya sangat menghargai upaya ini, sangat berharga, tetapi harus mampu mengambil hikmah dari peringatan ini. Jadi bukan sekedar sebagai ritual tahunan, setiap tahun haul, setiap tahun haul, setiap haul. Tapi kebaikan-kebaikan yang pernah dimiliki oleh almarhum tidak pernah mengalir mempengaruhi sikap hidup kita. Jadi bukan itu saya kira maksudnya. Jadi peringatan-peringatan ini diharapkan agar kebaikan yang pernah dimiliki yang kita tahu dari almarhum Gus Dur tentunya juga bisa dimiliki oleh kita, bisa meniru. Untuk bisa meniru itu tentunya harus tahu tentang Gus Dur, tahu tentang bagaimana ketika beliau menjadi seorang anak, bagaimana perjalanan ketika dia kecil, berada dengan orang tuanya, ketika mulai keluar dari orang tua, ikut masuk dalam pondok pesantren, ikut dalam sekolah. Kita harus pahami ini. Nah, mana yang menurut kita itu baik, ikuti. Bagaimana dia ketika belajar di luar negeri. Kalau orang yang mengenal Gus Dur paling yang diingat itu Gus Dur gak pernah kuliah. Tapi ketika tidak pernah kuliah itu kemana beliau? Ternyata dia hilang ngumpet di perpustakaan. Jadi membaca, dan itu kan juga kuliah gitu. Nah, kalau kita tidak menghilang, pergi ke pasar, ke mall, nah itu yang harus dirubah. Bahwa kita kepingin ke mall untuk belanja silakan. Kalau uangnya sudah habis segera pulang. Jangan menonton. Jadi perjalanan semacam inilah peringatan-peringatan itu yang kita lakukan supaya kita bisa belajar. Banyak hal yang bisa dipelajari dari Gus Dur tentang dari hasil perjalanan belajar beliau, baik di dalam negeri, di luar negeri, di berbagai negara yang saya kenal. Lama berada di Mesir, lama berada di Irak, di Baghdad, lama juga di Maroko juga yang saya tahu lebih dari 3 bulan berada di dan juga melakukan perjalanan ke berbagai negara, baik di Timur Tengah, di Afrika Utara maupun ke. Nah, perjalanan itu ini kan juga merupakan sebuah pelajaran. Jadi kalau ada hadis Nabi mengatakan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, itu kan sebuah perjalanan. Jadi perjalanan ini karena bukan saja ilmu yang ada di Cina, tapi di dalam proses perjalanan itu. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Jadi setiap kita keluar dari rumah, itu sebuah perjalanan yang juga harus menjadi sumber belajar. Dan itu yang dimiliki oleh Gus Dur. Kalau ditanya berapa lama berada di luar kelas, saya kira orang tidak. Jadi
peringatan yang oleh anak-anak ini dilakukan, saya sangat menghargai, terima kasih. Tentu kemudian bagaimana sikap baik yang dimiliki oleh beliau itu bisa juga mengalir pada kita. Ini yang harus dilakukan. Apa di antaranya? Di antaranya kemauan dan kesungguhan untuk belajar. Itu dimiliki oleh Rasul. Dan sangat toleran, sesama Islam toleran, terhadap di luar Islam juga toleran. Bahkan sampai ada pihak-pihak di kalangan orang Islam menuduh Gus Dur itu Yahudi karena sangat toleran kepada Yahudi. Nah, toleransi inilah sebenarnya yang membuat dunia itu menjadi damai. Justru kalau tanpa ada toleransi yang sebenarnya diajarkan oleh Islam, sepanjang kita prinsip kita, akidah kita tidak berubah, kenapa mesti memusuhi orang lain? Dan itu sering diucapkan. Alhamdulillah, saya sedikit dekat, walaupun tidak dekat betul. Kedekatan saya ada beberapa dimensi. Dimensi pertama, Gus Dur itu dari istri itu masih paman, jadi masih keluarga. Mungkin sedikit saya ingin cerita. Jadi bunyai istri almarhum Mbah Hasyim Asy'ari itu masih keluarga dari keluarga mertua saya dari Sebulan, ada dari Madiun atau dari Ponorogo, jadi di sekitarnya di situ. Jadi antara Madiun dan Ponorogo itu di perjalanan kira-kira antara 10-12 kilo sesudah Pagotan, kalau tahu Pagotan pabrik gula. Di situ kalau dari Madiun ke arah Ponorogo itu di sebelah kiri ada namanya tanah perdikan, jadi tanah yang dimerdekakan. Tanah ini dulu tanah jajahan dari yang dikuasai oleh kerajaan Surakarta. Kerajaan Surakarta. Lalu ada ulama-ulama yang mendukung kerajaan itu dimerdekakan, diberi tanah di Sebulan, namanya Sebulan. Jadi kakek Gus Dur, Hasyim Asy'ari itu berasal dari mempunyai istri dari Sebulan itu. Sebulan itu karena itu tempat-tempatnya ulama yang diperdekakan oleh Keraton Solo, Surakarta, maka dari daerah ini lahir ulama-ulama dan justru istri ulama. Mungkin pernah dengar nama Hasyim Asy'ari sudah bukan dari Sebulan, tetapi juga ada keluarga dari Sebulan. Tapi istrinya Hasyim Asy'ari itu keluarga daripada istri saya, dari Mbak almarhumah Bunga Suso. Sehingga saya dengan Gus Dur itu saya harus panggil paman, Pak D atau Pak Pu. Tapi kalau saya, yang sebenarnya istri saya cuma yang dibawa aja di teng-teng. Jadi punyai dari Sebulan, keluarga daripada mertua saya itu menjadi istri Hasyim Asy'ari. Sementara Hasyim Asy'ari itu sendiri waktu masih anak-anak itu mengajinya di pondok mertua saya itu, yang sudah umurnya juga sudah ratusan tahun. Masjid yang ada di sana, namanya Pondok Ngudang. Di kecilnya Hasyim Asy'ari sebelum belajar ke Madura, ke Bangkalan, itu ngajinya di sana. Nah, ketemu dengan punyai yang ada dari Sebulan. Jadi dimensi saya dengan Gus Dur itu masih dimensi saudara. Cuma karena hubungan toleran tadi, saya belajar dari dia.
saya mestinya panggil Pak Puh atau Pak D. Itu oleh Gus Dur, jangan, panggil Mas saja. Jadi saya tuh orang-orang panggil Gus, Pak Kiai cium tangan gitu. Kalau saya mau cium tangan tuh ditarik. Apa di antaranya? Di antaranya kemauan dan kesungguhan untuk belajar. Itu dimiliki. Dan sangat toleran, sesama Islam toleran, terhadap di luar Islam juga toleran. Bahkan sampai ada pihak-pihak di kalangan orang Islam menuduh Gus Dur itu Yahudi karena sangat toleran kepada Yahudi. Nah, toleransi inilah sebenarnya yang membuat dunia itu menjadi damai. Justru kalau tanpa ada toleransi yang sebenarnya diajarkan oleh Islam, sepanjang kita prinsip kita, akidah kita tidak berubah, kenapa mesti memusuhi orang lain? Dan itu sering diucapkan oleh Gus Dur. Alhamdulillah, saya sedikit dekat, walaupun tidak dekat betul. Kedekatan saya ada beberapa dimensi. Dimensi pertama, Gus Dur itu dari istri itu masih paman, jadi masih keluarga. Mungkin sedikit saya ingin cerita. Jadi Bunyai istri almarhum Mbah Hasyim Asy'ari itu masih keluarga dari keluarga mertua saya dari Sewulan, ada dari Madiun atau dari Ponorogo, di sekitarnya di situ. Di antara Madiun dan Ponorogo itu di perjalanan kira-kira antara 10-12 kilo sesudah Pagotan, kalau tahu itu Pagotan itu pabrik gula. Di situ kalau dari Madiun ke arah Ponorogo itu di sebelah kiri ada namanya tanah perdikan, jadi tanah yang dimerdekakan. Tanah ini dulu tanah jajahan dari yang dikuasai oleh kerajaan Surakarta. Kerajaan Surakarta, lalu ada ulama-ulama yang mendukung kerajaan itu dimerdekakan, diberi tanah di Sewulan, namanya Sewulan. Jadi kakek Gus Dur, Hasyim Asy'ari almarhum itu berasal dari mempunyai istri dari Sewulan itu. Sewulan itu karena itu tempat-tempatnya ulama yang dimerdekakan oleh Keraton Solo, Surakarta, maka dari daerah ini lahir ulama-ulama dan justru istri ulama. Mungkin pernah dengar nama Kyai Hasyim Asy'ari, sudah bukan dari Sewulan, tetapi juga ada keluarga dari Sewulan. Tapi istrinya Kyai Hasyim Asy'ari itu punya itu keluarga daripada istri saya, dari almarhumah Bu Masusoy. Sehingga saya dengan Gus Dur itu saya harus panggil paman, Pak D atau Pak Pu. Tapi kalau saya, yang sebenarnya istri saya cuma yang dibawa aja di teng-teng. Nah, jadi punyai dari Sewulan, keluarga daripada mertua saya itu, menjadi istri Kyai Hasyim Asy'ari. Sementara Kyai Hasyim Asy'ari itu sendiri waktu masih anak-anak itu mengajinya di pondok mertua saya itu, yang sudah umurnya juga sudah ratusan tahun. Masjid yang ada di sana itu namanya Pondok Bodak. Jadi kecilnya Kyai Hasyim Asy'ari sebelum belajar ke Madura, ke Bangkalan, itu ngajinya di sana. Nah, ketemu dengan punyai yang ada dari Sewulan. Jadi dimensi saya dengan Gus Dur itu masih dimensi saudara. Cuma karena hubungan toleran tadi, saya belajar dari beliau.
saya mestinya panggil Pak Poh atau Pak D. Itu oleh Gus Dur, jangan panggil Mas saja. Jadi saya ke Gus, orang-orang panggil Gus, oleh Pak Kiai cium tangan gitu. Kalau saya mau cium tangan itu ditarik, enggak. Panggil Mas saja. Nah, sudah saya panggil Mas Dur gitu. Mau panggil Gus nggak boleh. Nah kalau keluarga Gus Dur, saudara-saudaranya, Bu Aisyah Hamil, Lili Wahid, dan semua itu sudah sangat akrab. Karena kalau Lili Wahid itu waktu PMI sama-sama dengan saya di PMI. Kalau Pak Solah memang karena saya tidak kenal dari kecil karena beliau kuliah elit sekali di ITB. Nah, kalau saya kan kebetulan di Jakarta bersama Mbak Lili Wahid. Nah, dengan kakaknya Bu Aisyah Hamid, karena beliau pimpinan Fatayat. Nah, dengan ibu belum menikah, jadi ketika Bu Hamid itu menjadi ketua umum Fatayat, sekretarisnya Ibu Susi. Jadi sangat dekat. Kedekatan itu di samping karena memang keluarga, tapi juga karena kita satu organisasi. Oleh karena itu kadang-kadang NU itu, Nahdlatul Ulama, lebih punya dimensi kekeluargaan ketimbang struktural gitu. Nah, lalu anaknya Kiai ketemu dengan anaknya Kiai gitu. Seperti putra-putrinya Kiai Kasim menikah dengan Kiai Ahmad Saihu, menikah dengan keluarganya Kiai di mana. Jadi berputar aja di situ. Cuma mungkin saya sedikit agak nyeleneh. Saya sendiri kan bukan anak Kiai, saya. Namanya aja sudah tidak berbau Islam gitu. Namanya Tosari, apa ini? Tapi satu saat saya mengikuti training NU ke N1 di sekitar tahun 69 atau 68. Ini belum lahir semua ini. Saya ikut training ke N1, ketemu dengan almarhum Kiai Ahmad Siddiq, pernah jadi ketua umum PBNU. Tanya saya, kamu siapa namanya? Tosari, Pak. Kok namanya Tosari? Kok tidak seperti NU katanya? Seperti apa Pak Kiai? Ya seperti PNI gitu. Jadi namanya memang tidak apa-apa lah Pak Kiai. Yang penting nanti dapat anaknya Kiai sama. Belum ada bau-baunya kenal dengan ibu. Itu kan belakangan. Jadi pergaulan di lingkungan NU ini sangat dekat, sangat akrab, sangat toleran. Biar saya dikatakan kok tidak berbau NU namanya, tapi siapa saat diundang suruh ikut belajar, ikut diskusi, dikirim kemana-mana. Gitu. Nah itulah termasuk bagian sekolah saya di situ. Gitu. Jadi ada dimensi keluarga, ada dimensi organisasi. Itulah sebabnya mengapa organisasi NU itu antara bubar dan tidak gitu. Karena lebih kuat kekeluargaannya. Ketika NU itu menjadi partai politik tahun 52, hampir semua kota-kota di Jawa itu ada partai politik NU. Jadi PNU, partai politik Nahdlatul Ulama. Di luar Jawa juga mulai tumbuh karena partai politik, bukan karena pondok. Tapi di NU di Jawa karena ada pondok. Jadi Kiai punya santri, santrinya pindah pulang lalu mendirikan pondok, adalah pondok pesantren di situ. Nah, di mana ada pondok pesantren, di situ kemudian ada partai NU. Jadi partai NU itu memang pada awalnya lebih dimensi politik untuk kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
sampai ke luar Jawa. Tapi ketika dalam proses perjalanannya tahun 71 NU kalah, kemudian banyak yang pindah. Nah, luar Jawa hampir rata-rata tinggal pengurusnya, tidak lagi punya pengikut, kecuali di daerah-daerah yang memang ada pesantrennya. Nah, itulah sebenarnya kekuatan organisasi NU itu pesantren itu. Kalau di Sumatera saya baca hampir Aceh itu tidak ada perubahan karena memang di sana masyarakatnya Islami. Kalau di Sumatera Utara itu lebih banyak pada Tapanuli Selatan. Kalau Selatan itu karena ada santri dari Tebuireng ada di sana, kemudian mendirikan pondok pesantren sudah ada di sana. Di Lampung itu awalnya sebenarnya di Lampung Tengah itu di Mitro itu juga banyak pesantren di sana. Kemudian Kalimantan Selatan karena ada Idam Khalid almarhum juga. Jadi terus begitu perkembangannya. Jadi ada dimensi organisasi, tetapi juga lebih banyak dipengaruhi kekeluargaan. Jadi kemudian anak kiai ketemu anak kiai, dari Jawa ke Sumatera, dari Sumatera ke Kalimantan, terus begitu. Nah, kekuatan ini sebenarnya juga sebuah pelajaran bagaimana membangun sebuah toleransi yang sebenarnya dimiliki oleh Gus Dur. Sehingga kenal dengan siapa saja, menerima berkoneksi dengan siapa saja. Nah, yang ingin saya tambahkan, saya ini kan sudah berkeluarga dengan Gus Dur. Terakhir sebelum saya berangkat ke sini, ternyata anaknya Gus Dur itu dapat saudara sepupu saya. Yeni itu, pernah dengar nama Yeni Wakil? Nah, suaminya itu ternyata sepupu saya, dari Probolinggo. Ada sejarah yang tersendiri, bertemunya sendiri, itu biasalah pertemuannya anak muda. Apalah yang ini? Katanya dalam sebuah istighosah kubro di Surabaya, Dofir itu datang di situ. Dofir itu suaminya ya. Ini kebetulan sepupu saya karena di Surabaya. Kemudian Yeni keluar dari mobil itu terjatuh dari mobil. Kebetulan di sini ada Dofir itu, dibantu dibangunin. Yang belum punya ini nunggu orang yang jatuh. Akhirnya jadi tak. Nah, yang lucu begini, ketika ngelamar, neneknya Dofir ini waktu ngelamar istri saya, belum jadi istri, itu yang ikut ngelamar Ibu Susi. Jadi neneknya Dofir itu yang ngelamar Ibu Susi ke Madiun, dari Probolinggo ke Madiun. Nah, ketika ibunya Dofir mau melamar Yeni, itu saya ditarik. Ini harus jadi rombongan dari Probolinggo mau ke rumahnya Gus Dur melamar. Lalu saya bilang, siap. Saya mau bayar hutang dulu, karena hutang sama neneknya kan. Jadi kak neneknya Dofir itu kan melamar istri saya. Jadi sekarang saya mau bayar, ikut melamar untuk cucunya. Dan sampai di rumah Gus Dur, Dek Tosari ada. Ya Mas, kamu kesini, jangan di sana. Lah kenapa Mas? Ini kan keponakan saya, misalkan sepupu di sini Mas. Nggak apa-apa. Jadi kamu ikut saya di sini. Jadi saya tadinya nggak bawa rombongan istri calon suami jadi itu. Satu rombongan. Setelah sampai di situ dipindah kursi sebelah sana. Nah, ini mungkin cerita lucu lah begitu. Tapi apa sebenarnya makna dari itu?
Jadi Gus Dur itu sangat luwes sekali menerima kehadiran orang, sangat toleran gitu. Nah toleransinya itu tidak ada urusan lah, kamu keluarga di sana keluarga di sini sama saja gitu. Jadi sifat-sifat baik yang membuka diri menerima itu jarang dimiliki oleh kita. Bahkan kadang-kadang kita dendam itu. Tidak ada Gus Dur itu dendam yang kita buat. Pernah satu ketika saya di politik kan berbeda dengan Gus Dur di era Orde Baru. Saya di P3, Gus Dur pulang sekitar tahun 70-an, masih belum partai belum, masih sedang sibuk-sibuknya. Pada tahun 83 itu saya masih terus di P3. Gus Dur dipakai oleh Golkar. Kemudian supaya NU keluar dari P3 yang dibilang dengan kembali kepada Hitoh gitu. Saya sudah tahun 78 sudah jadi anggota MPR. Gus Dur belum. Baru tahun 83 Gus Dur mau dijadikan anggota MPR. Saya dipanggil. Dek, kamu pindah ke Golkar. Nanti saya ngatur. Loh, kenapa Gus? Sudah, nanti saya ngatur pindah ke Golkar. Saya bilang, saya sudah antre di P3 udah lama Gus, sejak lahir. Sudah di depan pintu antre saya ini. Begitu pintu di P3 dibuka, saya tinggal loncat. Kalau di Golkar kan nanti antrenya di belakang. Teman-teman Golkar juga banyak, saya di Serikat Buruh. Jadi gimana? Jangan Gus. Nggak mau. Tidak. Ya sudah kalau begitu. Enak aja. Ya udah kalau begitu. Menteri kalian serius minta saya suruh pindah. Kalau saya beritahu, saya sudah antre, sudah dekat, tinggal menunggu pintu dibuka. Ya sudah. Ini kan sangat lega itu, jadi tidak ada. Yang kayak begitu juga ketika beliau kepilih jadi presiden. Saya waktu itu ketua fraksi Poros Tengah. Di samping fraksi P3, fraksi Poros Tengah yang mencalonkan Gus Dur itu, saya ketua fraksinya. Setelah jadi presiden itu, saya ditelepon oleh Mas Dur. Minta Hamzah supaya mundur dari pencalonan. Karena Megawati saya sudah ketemu. Jadi Megawati mau jadi wakil presiden asal ini sudah dimensi politik gitu. Ya. Megawati mau jadi wakil presiden asal dipilih aklamasi. Berkata Hamzah supaya mundur. Jadi dia terus hari sebagai ketua fraksi instruksikan itu anak buah. Saya lawan. Bagus. Sandang ini kan katanya demokrat. Kok main perintah-perintah begini sama? Enggak, saya tidak mau. Saya harus bicarakan dulu dengan semua anggota fraksi. Pendapat dia yang akan saya ikuti, bukan pendapat Mas Dur. Apa jawabannya? Ya sudah kalau nggak mau. Enak aja. Ya sudah kalau nggak mau. Bicaranya politik kok kayak menentang, pikir saya mau berkelahi nih. Berkelahi sama soal politik. Ya ternyata ya sudah begitu. Keesokan setelah selesai semua keesokan harinya saya datang bawa nama-nama dari fraksi dulu. Saya pikir dendam kepada saya. Tidak. Malah saya diangkat jadi Menteri Koperasi dan UKM. Coba bayangin, saya melawan dalam proses politik, malah saya diberi jabatan menteri. Wah, gimana nih? Kalau enggak, tadinya saya ada jarak dengan dari aspek politik, aspek keluarga lain, aspek keindahan lain. Saya bedakan. Politik beda. Enggak juga, malah diberikan jabatan menteri. Tapi ada Allah mengatur lain. Kemudian Pak Hamzah minta gitu kerajaan Mas Tosari yang di menteri.
wakil ketua DPR saja nanti menterinya biar saya kasih. Jadi nggak jadi. Kalau enggak kan tiap hari diperintah Gus Dur saya. Tapi kan bukan kemauan saya. Jadi anak-anak, jadi sosok Gus Dur itu sosok yang sulit kita pegang, tapi mudah kita dekati. Gitu. Nah, bagaimana kita menangkap ini, semangat yang beliau miliki? Ketika waktu melamar, saya kembali lagi ke soal melamar. Pada waktu serah-serahan segala macam itu, Gus Dur itu disuruh pidato menyambut tamu, tidak mau. Sudah silakan aja yang sudah. Saya mau duduk di sini, jadi duduk di mana. Tapi sudah mau selesai, sudah mau pulang. Kumpulkan kembali semua ke sini. Ya. Mana sholat? Sini, semua. Umar panggil. Wah, ini rupanya Gus Dur mau pidato ini soal penerimaan ini. Apa mau ditolak, mau bagaimana? Padahal tadi sudah diterima gitu. Semua pada kumpul Gus Dur mau bicara. Sudah kumpul semua. Kayak tegang gitu. Di rumah Ciganjur itu. Terus ada Dato' Sari di sini. Ada Mas. Ya begini. Ini kan Dato' Sari ke Maroko. Tolong sampai di sana segera datang ke FES di perpustakaan. Perpustakaan Korwin itu. Saya 3 bulan ada di sana. Baca semua buku yang ada di sana selama 3 bulan. Termasuk buku Al-Halak dari Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus ini terjemahan dan sekaligus disempurnakan dari Aristoteles dari Romawi. Itu yang dibaca Gus Dur. Mengapa? Saya tanya, kenapa Gus Dur seperti itu? Kalau saya tidak baca buku itu, sebenarnya saya ini bisa jadi teroris. Jadi sebenarnya sebelum baca buku Ibnu Rus yang dari Aristoteles itu, Gus Dur ini sebenarnya pendendam, pemarah, mau berkelahi begitu. Tapi setelah baca kitab Ibnu Rus, dia terus menjadi lunak, menjadi toleran, bisa menerima pemikiran orang, tapi tetap harus ada pada prinsip. Itu yang ditulis oleh Ibnu Rus dalam Al-Akhlaq. Jadi rasa terima kasih, rasa syukur saya tolong sampaikan kepada pengurus di sana, karena saya tidak jadi teroris, bisa menerima dengan semua keadaan yang ada di sini. Ternyata sebelum saya berangkat meninggal, rupanya wasiat itu. Dan istri saya ini kalau begitu harus dipenuhi ini wasiat ini. Nah, sampai ke sini saya belum pernah ke Maroko, saya harus mempelajari dulu, menyiapkan pekerjaan. Saya masih tetap harus penuhi itu supaya datang ke perpustakaan, menyampaikan salam, menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan Korobiyin gitu. Bahkan imam yang ada di masjid Korobiyin itu juga minta disampaikan. Sampai 4 bulan saya belum sempat ke sana. Ya, ternyata yang didatangin dalam mimpi itu ibu. Jadi sampai 2 kali didatangin itu sebelum pergi. Ibu, ayo Mas berangkat. Nah, itu Gus Dur belum dengar itu. Nah, dari mimpi aja juga tolerannya. Kenapa tidak saya yang didatangi? Yang diamanati kan saya. Saya tidak didatangi, datang kepada ibu. Coba dalam mimpi saja sudah tolerannya sudah luar biasa itu. Kalau saya barangkali udah saya dobrak aja sendiri gitu, kan. Akhirnya ketika bersamaan datangnya delegasi dari Unisula, saya datanglah ke sana, sudah saya sampaikan semuanya amanah ibu.
Dan alhamdulillah sejak itu nggak nongol-nongol lagi. Tidak ada lagi mimpi. Jadi rupanya kata kita ini diberi peringatan Gus Dur, didatangi sampai 2 kali, itu amanatnya nggak nyampe-nyampe. Alhamdulillah semua sudah amanat sudah diselesaikan, dan kita tetap harus belajar dari cara Gus Dur sebagai sosok pemimpin dan juga sebagai sosok manusia yang sangat toleran terhadap semua kehidupan di masyarakat ini. Bagaimana dia membangun dirinya, bagaimana belajar, bagaimana memberi pada orang lain, sangat luar biasa. Walaupun ada cerita aneh-aneh dari banyak orang yang katanya wali, katanya ini, begini, begitu. Ya saya dengar saja, saya tidak mau ikut cara-cara orang itu. Tapi yang saya tahu, saya dekat dengan beliau sejak tahun 70 setelah pulang dari Timur Tengah, terus berada di Indonesia, dan bahkan pernah satu atap dalam sebuah kantor di GP Ansor. Waktu itu saya sudah sekjen GP Ansor, beliau berada di salah satu kamar. Jadi sekali lagi anak-anak, peringatan seperti ini penting, bukan saja Gus Dur, juga siapa saja tokoh-tokoh yang bisa diambil pelajaran oleh kita. Nah sekarang untuk kita memperingati 1000 harinya Gus Dur, mari kita pelajari banyak hal yang bisa dipelajari beliau, buku-bukunya mulai yang lucu-lucu yang sampai yang serius itu ada. Kalau kita duduk sama Gus Dur 2 jam begitu, guyonnya itu 5 menit sebelum 2 jam. Yang serius itu 5 menit. Tapi yang serius 5 menit itu dimensinya luar biasa. Berhadapan dengan dia. Tinggal bagaimana kita menangkap makna supaya kita juga bisa meniru pemikirannya, lalu perilakunya sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai negarawan, dan sebagai sahabat, sebagai teman. Semua Gus Dur itu bisa menerima, bisa minta anak-anak semua dalam memperingati, bukan ritualnya yang kita ambil, tetapi sifat-sifat kelakuan yang baik itu bisa kita terima, bisa kita jadikan teladan. Saya kira itu mudah-mudahan dengan peringatan ini ilmu beliau, sifat-sifat beliau, kebaikan-kebaikan beliau bisa mengalir juga pada kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.